Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Menghindari kejahatan, melakukan perbuatan baik, mensucikan hati dan pikiran, itulah inti ajaran para Buddha. Not doing evil, doing good deeds, purify our mind. That are the teaching of all the Buddha. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Romo Pandita serta Upasaka, Upasika, saudara-saudari sedharma yang berbahagia. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama berkumpul mendengarkan ceramah dharma. Kita bersama-sama berkumpul memandangkan parita, tentunya dalam rangka dikirimkan segala jasa dan berkahnya sebagai pengiring kepada almarhumah adik kita Nala, ya. Tentu harapan kita semoga beliau terlahir di alam yang berbahagia, alam-alam yang mengenal Dhamma, alam-alam yang berjodoh dengan Buddha Dhamma seperti pada kehidupan saat ini. Jadi sepatutnya kita bersyukur karena kita masih terlahir di lingkungan yang mengenal Buddha Dhamma. Kita terlahir di lingkungan yang masih ada Buddha Sasana. Ajaran Buddha adalah ajaran yang lembut, ajaran yang teduh, di mana kita tahu di mana ada komunitas Buddha, di situ pasti jarang kita mendengar sampai ada pertumpahan darah. Karena memang ajaran Buddha berbasiskan praktek, berbasiskan tindakan, berbasiskan kepada diri kita sendiri, ya, tidak berbasiskan kepada sesuatu yang di luar diri kita atau kepada Tuhan. Di dalam agama Buddha ada konsep Tuhan, tetapi bukan merupakan sesuatu yang sentral. Yang sentral adalah diri kita sendiri. Kama yoni, kama dayada, kama bandu, kama pati sarana. Kita lahir dari karma kita sendiri. Kita terhubung oleh karma kita sendiri. Baik atau buruk yang kita dapatkan itu tergantung dari karma kita, bukan salah sesuatu yang di luar, ya? Bukan salah sesuatu yang di luar, bukan salah Tuhan atau bukan salah setan, gitu ya. Bukan salah siapapun. Kita mungkin tertimpa bencana, mungkin sanak saudara kita sakit, mengalami kematian, atau mungkin terjadi banjir. Itu semua kembali kepada diri kita secara individu maupun secara kolektif. Jadi kita harus tetap bercermin ke dalam diri kita terhadap apapun yang terjadi, apapun yang kita alami. Dan walaupun kita di sini mungkin di Kampung Tebangu ini agama Buddhanya sedikit, ya, kalau dibandingkan dengan agama-agama yang lain, tetapi di luar negeri agama Buddha itu berkembang sangat pesat, sangat-sangat pesat. Di Eropa, di Amerika, Australia, semua mempelajari
agama Buddha. Terutama di Australia, agama yang paling pesat perkembangannya salah satunya adalah agama Buddha. Dan malam ini kita punya tamu yang khusus ya. Tonight we have a very special guest. Thank you for stay with us until now. This is a very special moment for Adi's family and all of the people in this village. Because of your presence, we proud to be a Buddhist, and we also proud of you because you are low-profile, down to earth. I think these situations only happen around maybe 10 or 20 years on one time. We have special guests from overseas. Thank you very much for coming and still here with us. I have many friends from overseas, and one of them has married in Delhi, yeah. And I bless him to their marriage, and they are very happy. But at the time, my English is so poor, so I cannot speak English. She asked, the priest asked my phone number, and I didn't give to her because I can speak English much. But when I give them the Dhamma talk, and the girl crying, I think that's very special moment for her, and I hope his marriage will be happy eternity. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia sekali, berbahagia hati, dan kita semua kita kehadiran tamu yang spesial. Walaupun jabatannya adalah General Manager di sebuah perusahaan, tetapi mereka low profile, bahkan sampai hadir di antara kita dan mengikuti seremonial kita walaupun tidak mengerti apa artinya ya. Jadi harusnya kita sebagai Buddhism harus bangga karena di luar negeri orang-orang barat mempelajari agama Buddha. Kalau ada yang punya Facebook, walaupun saya tidak menyarankan punya Facebook, jadi profil di Facebook Bante banyak juga teman-teman yang jadi biku ya. Jadi biku sebagai biku walaupun dia orang barat ya. Not only Eastern people that become a monk ya. Nowadays many people from Western country, Australia, America, Europe become a monk too. If you see my Facebook, I have many friends from abroad, overseas that already become a monk, take a refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha. And like just now, we already take a refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha, and we take 5 precepts. We take a refuge to the Buddha, take refuge to the Dhamma, take refuge to the Sangha, and 5 precepts. What is the 5 precepts for the lay disciple, for the lay Buddhist? The first is not to kill, not to make harm to all sentient beings. That's the first. Avoid to harm all sentient beings. After that, we develop loving kindness. And then second, we avoid to take the thing that don't give by the people. Avoid stealing the things. And then the third, not doing sexual misconduct, wrong sexual misconduct. And then the fourth is not speaking wrong, not telling a lie. And the last is not drink and eat something that make our awareness, our consciousness become low, become addicted. That is the 5 precepts that should be practiced by the Buddhist people in general.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudari Dharma yang berbahagia, tadi Badan menjelaskan bahwa kita sudah berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha, kemudian mengambil 5 Pancasila Buddhis. Yang pertama, tidak membunuh. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan yang tidak patut, ya. Yang keempat, tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak bergunjing, terutama di sini ya. Yang keempat ini, kalau lagu itu koleksi lagunya banyak gitu ya. Dari yang sederhana sampai yang tingkat tinggi, visualnya banyak sekali ya. Jadi tolong dihindari ya. Jangan sampai melakukan hal itu, karena ibarat kita melempar batu, ya, melempar sesuatu ke dalam kolam. Apapun yang akan kita lempar, gelembung dari batu itu akan kembali membesar dan kembali kepada kita. All the things that already done, all the things that we have done, is such as we throw the stone to the pool. After we throw the stones, and then the weight will be more bigger and bring back to us. Such as everything that we did will back to us. So we have to did good thing. We had to make good karma, so that every day in our life will back good karma too. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang benar, melakukan sesuatu yang baik agar sesuatu yang kembali kepada kita agar menjadi baik pula ya. Jadi mungkin itu inti dari apa yang diajarkan Buddha. Yang pertama adalah tidak melakukan kejahatan. Yang kedua adalah menambah kebaikan. Yang ketiga, mensucikan hati dan pikiran. Mensucikan hati dan pikiran dengan melaksanakan meditasi ya, dengan melaksanakan samadhi. Itu adalah salah satu cara kita mensucikan hati dan pikiran. Untuk masuk surga, umat Buddha itu paling gampang, karena kita memiliki 26 surga ya. To reborn again to the heaven is very easy, because in Buddhism there are 26 heaven. Ya, 26 heaven, very easy. Sangat mudah. Tetapi kita diajarkan untuk memasuki level yang lebih atas, yang tidak semua agama punya. Menghindari kejahatan, semua agama mengajarkan. Menambah kebaikan, semua agama mengajarkan. Tapi purify our mind, meditation, memurnikan hati kita dan meditasi, itu yang paling sistematis itu ada di ajaran Buddha ya. Jadi kalau di agama lain cuma sampai surga, di ajaran kita tidak terlahir lagi. Kenapa? Surga memiliki usia yang terbatas. Setelah kita meninggal dari surga, kita bisa lahir di alam neraka lagi, bisa terlahir di alam dunia lagi, mungkin di alam binatang lagi ya. Kalau sekarang semuanya terlahir di Tebangu ya, yang jadi ibu, yang jadi bapak bisa lahir di satu keluarga gitu ya. Besok nobody know, siapa yang tahu ya. Mungkin yang bapak terlahir di Amerika, yang ibunya terlahir di Zimbabwe gitu ya, Afrika, kulit hitam gitu ya. Yang satu kulit putih, yang satu kulit hitam. Tidak ada yang tahu ya. Kehidupan yang sekarang kita menjelekkan orang jelek gitu ya. Kita menjelekkan apa ke depan, siapa tahu perwajahan mereka itu bisa nempel ketika kita baru lahir gitu. Semua bisa terjadi ya. Itulah karma ya. Jadi marilah kita melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya
dan menghargai kehidupan ini karena kita masih berkeluarga. Kehidupan mendatang belum tentu kita masih bersama. Ceramah singkat ini cukup sekian. Sebagai penutup, sambutlah salam kasih dalam Dhamma. Namo Samyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Terima kasih, waktu bantu kembalikan kepada Romo Pandita.